Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini. Sebelum kita menjalani aktivitas kita lebih lanjut di hari ini, kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi, edisi 25 April 2024. Kiranya firman ini menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Pagi ini mari bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 2 ayat 1 sampai 8 demikian. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus, meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari arah Bayordan, yakni dari Elat dan Esion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Anugerah Tuhan bagi orang di sekitar kita. Saudara-saudaraku, pernahkah kita mengalami kelelahan dalam hidup ini? Hingga rasanya kita ingin berhenti dan menyerah dari apa yang sedang kita gumuli, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang sedang kita pikirkan. Tahukah kita bahwa sesungguhnya Allah tak pernah tinggal diam atas perjalanan hidup ini? Bahkan bukan hanya peduli atas hidup kita, tetapi Tuhan kita adalah Allah yang juga peduli kepada orang-orang yang kita kasihi. Dan Nats hari ini membuktikannya. Setelah lama berkelana di padang gurun mendekati 40 tahun sesuai dengan hukum Tuhan, Tuhan memerintahkan umat untuk pergi ke arah utara melewati daerah Seir, Moab, dan Amon. Tuhan memerintahkan umat untuk tidak menyerang keturunan Esau yang tinggal di Seir, Moab maupun Amon. Alasannya adalah Tuhan telah memberikan daerah Seir kepada keturunan Esau dan daerah Moab dan Amon kepada keturunan Lot. Bahkan supaya ketiga bangsa tersebut dapat mendiami tanah yang Tuhan berikan, Tuhan memunahkan Bani Hori yang sebelumnya tinggal di Seir, Bani Emim yang sebelumnya tinggal di Moab, dan Bani Samsumim yang sebelumnya tinggal di Amon. Kita dapat melihat bahwa Tuhan bukan hanya peduli kepada Israel, Ia juga peduli kepada anggota keluarga Abraham yang lainnya. Esau adalah cucu Abraham, Moab dan Amon adalah anak-anak Lot yang adalah keponakan Abraham yang sangat dikasihinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika Tuhan berkenan kepada seseorang, Tuhan juga bermurah hati dan beranugerah kepada orang-orang yang dekat dengan orang tersebut. Saudara sekalian, kalimat ini sangat membahagiakan dan sangat menghibur kita. Bahwa siapapun orang-orang yang di sekitar kita, ketika Tuhan memberikan anugerah kepada kita, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang dekat kita juga akan mendapat kemurahan hati Tuhan. Tuhan penuh dengan anugerah. Kebaikan Tuhan bukan hanya diberikan kepada umatnya, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar umatnya. Bahkan ketika mereka merupakan orang yang tidak percaya. Hal itu juga terlihat ketika Tuhan memberkati rumah Potifar karena Yusuf. Dan Tuhan pernah berfirman melalui Musa kepada orang-orang Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa akan engkau beribadah, maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara perhatikan di sini bahwa pilihan akan diambil
oleh umat Tuhan, tetapi kemudian yang juga akan mendapat berkat adalah orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang dekat dengannya. Dengan demikian, saudara-saudaraku, janganlah khawatir, sebab Tuhan akan memelihara anggota keluarga maupun kerabat kita. Ia adalah Allah yang anugerahnya tidak terbayangkan, yang bahkan akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Hal yang penting untuk kita lakukan adalah menjalani hidup yang diperkenan oleh Tuhan, sehingga banyak orang di sekitar kita pun akan mendapat berkat oleh karena kita. Saudara-saudaraku, dimanapun posisi kita hari ini, entah di gunung, entah di lembah, atau sedang di padang gurun kehidupan, percayalah bahwa kita tak pernah terlepas dari perhatian Tuhan. Dia tahu perjuangan kita, Dia tahu pekerjaan tangan kita, Dia tahu jerih lelah dan setiap seruan doa kita serta gumul kita siang dan malam. Perhatian Tuhan selalu ada dan nyata dalam perjalanan hidup kita. Jika saat ini kita merasa lelah dalam perjalanan kehidupan, beristirahatlah sejenak. Charge kembali rohani kita dalam hadiratnya. Masuklah hadiratnya, pandang wajahnya, hingga memperoleh damai sejahtera yang baru. Setelah terisi penuh, mari kita lanjutkan kembali perjalanan hidup kita menuju tanah Kanaan, yaitu masa depan yang penuh harapan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita masing-masing. Janganlah berkecil hati, saudara-saudaraku, apalagi menyerah. Tetap semangat melangkah bersama Tuhan, bersama orang-orang di sekitar kita, mengalami pertolongannya. Bawalah saudara-saudara kita, bawalah orang-orang yang kita kasihi di seputaran hidup kita, untuk juga menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Jika kita percaya, jika kita taat, jika kita setia, jika kita menyerah kepada Tuhan, orang-orang di sekeliling kita juga akan mendapat berkat. Karena itu, saudara-saudaraku, jadilah pembawa berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Tetap semangat melangkah bersama Tuhan, karena Tuhan beserta kita senantiasa. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa bahagianya kami pagi ini mendengar, diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu peduli atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Tak ada satu hal dan peristiwa pun yang tersembunyi di mata-Mu. Dan kami bersyukur karena kami milik kepunyaan-Mu. Dan itu berarti bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah terlepas dari pantauan-Mu siang dan malam. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan selalu sediakan bagi kami. Dan dengan itu juga melalui kami banyak orang-orang di sekitar kami yang akan diberkati. Maka kuatkan kami Tuhan untuk tetap menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami rindu anggota keluarga kami diberkati. Kami rindu saudara-saudara sepersekutuan kami diberkati. Kami rindu semua orang yang menemui kami di hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu jadikanlah kami saluran berkat. Biarlah doa kami sampai kepadamu pada hari ini, mendoakan orang-orang di sekeliling kami. Mendoakan orang-orang yang kami kasihi. Orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, dan umat-umat-Mu, saudara sepersekutuan kami, agar kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa secara khusus buat mereka yang sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang bersedih Tuhan hiburkan. Mereka yang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan untuk mereka melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Dan hamba-Mu berdoa buat mereka yang sedang mencari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yakinkanlah mereka Bapa bahwa Engkau ada. Engkau yang akan selalu menuntun kami. Dan biarkanlah kami dalam sukacita menatap hari esok kami. Berjalan menuju Kanaan, tempat yang penuh dengan berkat yang Tuhan sediakan bagi tiap-tiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dan yang setia kepadamu. Apapun perjalanan hidup kami di hari ini Bapa, kami taruhkan dalam tangan-Mu. Secara khusus umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, para pendengar renungan pagi yang setia, diberkatilah mereka. Jadikanlah hidup mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan apapun juga yang mereka kerjakan di hari ini, biarlah diberkati oleh Tuhan dan mendatangkan berkat untuk mereka pakai hidup bersama-sama memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, dengar doa kami. Kami berseru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.